Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Jana dengan NIM 0307212058. Zahra merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Jadi pada video kali ini Zahra akan mempresentasikan sebuah karangan ilmiah yang berbentuk makalah yang berjudul Bentuk-bentuk Komunikasi Islam. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan. Check it out. Manusia memiliki kelebihan karena manusia memiliki akal atau kebijakan dan kecerdasan. Dari Wahab bin Munabbih, beliau berkata, tertulis dalam Hikmah Daud, sangat pantas bagi orang yang berakal untuk tidak lalai dari 3 waktu siangnya, yaitu yang pertama, waktu untuk mengevaluasi dirinya. Yang kedua, waktu berkumpul dengan teman-teman yang bisa memberikan nasihat serta menunjukkan kekurangannya. Dan juga yang ketiga, waktu untuk santai yang baik dan halal. Nah, riwayat yang tadi menegaskan kita bahwa 3 bentuk komunikasi Islam merupakan ajaran yang universal, bukan identik dengan Islam, melainkan Nabi Daud alaihissalam yang mengajarkan 3 bentuk komunikasi ini sendiri. Objek kajian ilmu komunikasi Islam sendiri terdiri dari 3 bentuk komunikasi yang tidak bisa dipisahkan, antara lain yang pertama, komunikasi manusia dengan Tuhannya atau komunikasi ilahiyah atau hablum minallah. Setelah manusia lahir ke dunia, Allah sudah menyiapkan berbagai media yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara media terpenting yang Allah persiapkan buat manusia untuk berkomunikasi dengannya ialah yang pertama adalah sholat. Sholat adalah ajaran Islam yang mengajarkan kepada penganutnya untuk berkomunikasi secara intensif dengan Allah. Allah memerintahkan makhluknya untuk berkomunikasi dengannya lewat media sholat minimal 5 kali sehari sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan. Ketika sholat, terutama pada saat membaca surah Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga saat sujud, seorang hamba berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, dengan zikir. Secara istilah, zikir adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan yang dipersepsikan oleh hati dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam mempelajari ilmu, mengajarkannya, mengajak orang dalam kebaikan atau mencegah kemungkaran. Seperti dalam kitabnya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula padamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan mengingkari nikmatku. Beberapa manfaat dari berzikir antara lain yang pertama dapat mengusir setan, yang kedua membuat Allah ridho, yang ketiga menghilangkan rasa sedih, gundah, gelisah dari hati, yang keempat menyinari wajah dan hati, yang kelima membuka lahan rezeki, yang keenam melahirkan kecintaan, yang ketujuh menghidupkan hati, yang kedelapan penyelamat dari azab Allah, dan lain-lain, banyak sekali. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan hambanya. Di dalamnya terkandung banyak sekali bentuk komunikasi, di antaranya 1. Komunikasi antar Allah dengan malaikat, yang kedua komunikasi Allah dengan para nabi dan rasul, yang ketiga komunikasi Allah dengan iblis, yang keempat komunikasi Allah dengan manusia lewat perantara rasul, yang kelima komunikasi Allah dengan manusia, yang keenam komunikasi manusia dengan makhluk lainnya, dan yang ketujuh komunikasi sesama manusia. Yang keempat dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar menurut bahasa ialah memohon ampunan dan meminta agar perkataan atau perbuatan buruk yang pernah dilakukan bisa diperbaiki. Orang yang melakukan dosa dalam dirinya, ia akan merasakan adanya goncangan, ganjalan, keraguan dalam hatinya. Dia akan bersembunyi-sembunyi dan tidak suka diketahui orang lain. Ada 5 komponen untuk membangun kesadaran diri. Yang pertama, periksa hubungan dirimu dengan Allah. Yang kedua, pahami hakikat diri. Yang ketiga, pahami tugas sebagai seorang hamba. Yang keempat, periksa sikap kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan yang kelima, evaluasi dosa yang telah kita lakukan. Hubungan manusia dengan Allah adalah pengabdian atau ibadah yang intinya hubungan adalah aturan perintah dan larangan Allah.
Manusia diperintahkan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan jika manusia menyimpang dari aturan tersebut, maka dia akan tercela baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip dasar ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya ialah ibadah kepada Allah. Nah, komunikasi yang kedua ialah komunikasi manusia dengan makhluk lain. Manusia dapat hidup di bumi karena Allah telah menetapkan keadaan bumi yang ada pada posisi sekarang. Pemikiran yang murni berdasarkan kenyataan dan tanpa prasangka dapat dengan mudah memahami alam semesta yang diciptakan dan dikendalikan oleh Allah dan diperuntukkan pada manusia. Dengan dijadikannya manusia sebagai khalifah, maka manusia di muka bumi ini memiliki tugas dan amanah yang mana harus selalu beraktivitas dan berorientasi pada ibadah, dan tentu salah satunya dengan cara memakmurkan bumi. Perwujudan kepribadian seseorang tampak dalam keseluruhan pribadi manusia, dalam antar hubungan dan antar aksinya dengan lingkungan hidupnya. Penafsiran tentang tingkah laku belum menjamin pengertian kita tentang kepribadian manusia. Karena itu, usaha untuk mengerti dan memahami manusia jauh lebih baik daripada pengertian dan kesimpulan yang kita miliki tentang manusia. Apa yang kita simpulkan sebagai pengertian itu lebih bersifat statis, sedangkan usaha untuk mengerti manusia secara aktif dan terus-menerus di dalam antar hubungan dan antar aksi sesama itu bersifat dinamis. Asas dinamis ini merupakan esensi watak manusia yang terus berkembang, bertumbuh, dan juga menuju integritas kepribadiannya. Komunikasi yang ketiga ialah hubungan komunikasi manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Komunikasi dengan sesama manusia ini minimal memiliki 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi didefinisikan dengan 3 pendekatan, yaitu berdasarkan komponen, berdasarkan hubungan diadik, dan berdasarkan pengembangan. Komunikasi antar pribadi berdasarkan komponen artinya penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang. Kemudian komunikasi hubungan diadik sendiri diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung antar 2 orang yang mempunyai hubungan yang jelas. Sedangkan berdasarkan pengembangannya ialah akhir dari perkembangan komunikasi yang bersifat pribadi menjadi komunikasi yang intim. Dalam komunikasi Islam, komunikasi antar pribadi dikenal dengan istilah dakwah fardiyah. Meskipun dakwah fardiyah memiliki maksud khusus dalam melakukan komunikasi mengajak orang lain ke jalan kebaikan. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Berkelompok adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Hidup berkelompok dalam Islam disebut dengan hidup berjamaah. Kehidupan berjamaah sangat dianjurkan, bahkan terwujud dalam praktik beragama, di mana kaum muslimin sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki peran besar dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam skala luas, baik itu sekedar penyampaian informasi ataupun penyampaian didikan, hiburan, serta pemikiran. Dapat dipahami komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam jangkauan skala luas. Adapun media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi bentuk ini adalah surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan juga internet. Nah teman-teman, selesai sudah presentasi saya mengenai bentuk-bentuk komunikasi Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam lisan maupun tulisan. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.